Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruni Muda Politeknik Imigrasi. Nama, Lia Kotranda Fauzia, NRT 2020.2070.2.01, Prodi Hukum Keimigrasian kelas B. Di sini, saya selaku perwakilan dari kelompok 4 Hukum Keimigrasian kelas B akan membuka video pemaparan ini mengenai tugas mengartikan jurnal dengan judul Pembuatan Hukum Keimigrasian terhadap Kebutuhan Membangun Kepemimpinan Amerika Serikat dalam Kecerdasan Buatan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Farhan Saputra, Francisco David, Hasan As'ari, Inyoman Gede, Ihwan Nur Arif, M. Hergi Swandana, Muhammad Gozi, Emrian Dianatama, Hanifah Adistria, dan saya sendiri, Lia Kotranda Fauzia. Pemaparan akan disampaikan secara bergantian oleh rekan-rekan saya. Berikut adalah video pemaparannya. Membangun kepemimpinan kecerdasan buatan sebagai prioritas nasional dan bagaimana hukum imigrasi Amerika Serikat mendukung atau menghalangi tujuan ini. Memajukan kepemimpinan Amerika Serikat dalam kecerdasan buatan harus menjadi salah satu prioritas tertinggi negara. Posisi ini telah didukung oleh serangkaian Presiden Amerika Serikat dan Komisi Keamanan Nasional untuk Kecerdasan Buatan. Pada bulan Desember 2020 diumumkan bahwa peretas yang bekerja untuk pemerintah asing telah melanggar penyedia perangkat lunak SolarWinds dan kemudian menyebarkan malware ke dalam pembaruan perangkat lunak Orion mereka. Akibatnya, sistem jaringan yang menggunakan perangkat lunak Orion SolarWinds terganggu. Pada Maret 2021 dikonfirmasi bahwa serangan SolarWinds mengakibatkan peretas mendapatkan akses ke akun email Trump, kemudian Kepala Administrasi DHS dan anggota staf keamanan cyber departemen yang bertanggung jawab untuk mengelola ancaman dari negara asing. Serangan yang dijelaskan di atas umumnya dikenal sebagai serangan rantai pasokan, dengan mengorbankan satu entitas atau produsen dalam keseluruhan rantai pasokan produksi suatu produk. Peretas dapat merusak keamanan target secara efisien dan dalam skala besar. Artificial Intelligence atau AI memainkan peran yang penting dalam keamanan cyber. Contoh, AI dapat ditemukan di lembaga bertanggung jawab untuk melindungi dari serangan ini. Cyber Security dan Information Security Agency atau CISA. Di dalam CISA terdapat sistem Einstein yang dirancang untuk mendeteksi dan memblokir serangan cyber dari agen federal yang membahayakan. Sebagai akibat dari insiden SolarWinds, sejumlah pelajaran dapat dipetik. Salah satunya adalah penting untuk memiliki insinyur yang bekerja dalam sistem yang penting di dalam perbatasan suatu negara. Alasan lainnya adalah bahwa alat keamanan cyber yang saat ini digunakan oleh Badan Amerika Serikat untuk melindungi infrastruktur nasional yang kritis tidak memiliki kecanggihan untuk yang diperlukan untuk bertahan diri. Hanya sistem AI mampu menemukan 26 vaksin potensial yang akan bekerja melawan COVID-19. AI adalah salah satu teknologi utama yang membantu Pfizer berhasil membuat vaksinnya dalam waktu kurang dari 1 tahun, bukan 10 tahun pada umumnya. Pfizer menggunakan AI selama ini untuk uji klinis vaksin COVID-19 untuk membantu menemukan sinyal kemanjuran vaksin dalam 1 juta titik di dalamnya. 44.000 pelajar platform perangkat lunak yang berfokus pada AI telah memimpin tren ini karena kebutuhan akan kinerja yang lebih baik untuk operasi canggih, misalnya pada kendaraan otonom, keamanan, atau ponsel cerdas. Di sisi lain, sangat sulit dan biaya mahal untuk meretas atau merekayasa balik sistem yang sangat terintegrasi dan bahkan lebih sistem yang dikemas ke dalam satu chip SoC. Hal ini menjadikan produk-produk ini sebagai kandidat ekspor yang baik karena para produsen dapat memperoleh jaminan perlindungan yang lebih besar atas kekayaan intelektual mereka. Sama sulitnya untuk memverifikasi keamanan chip, misalnya dalam AI atau SoC 5G saat diimpor ke Amerika Serikat yang mungkin digunakan dalam infrastruktur penting. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan yang biasa disebut dengan akronimnya AI dapat digambarkan secara umum sebagai disiplin yang melibatkan membuat komputer dapat melakukan tugas yang mereplikasi beberapa fungsi yang dapat dilakukan oleh manusia. Khususnya tugas yang membutuhkan keterampilan tingkat manusia, termasuk kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan ilmu pengetahuan. AI yang ditunjukkan oleh mesin saat ini, baik program perangkat lunak atau sistem robot,
tidak melibatkan kesadaran, akal sehat, intuisi, atau emosi yang khas dari kecerdasan manusia. Sistem ini mencakup aturan atau pengetahuan yang telah ditentukan sebelumnya, yang dibuat oleh para insinyur untuk membangun sistem pakar dan bersifat prediktif. Sistem AI yang dapat memperoleh pengetahuan mereka sendiri dari data dapat digambarkan sebagai sistem pembelajaran mesin. Algoritma deep learning dapat diawasi atau tidak diawasi. Yang pertama, pembelajaran yang diawasi. Dapat digambarkan sebagai algoritma pembelajaran representasional yang mengambil dataset pelatihan yang berisi fitur dan label beranotasi manusia yang sesuai untuk fitur tersebut, di mana hal ini digunakan untuk mengawasi atau melatih algoritma untuk menghasilkan hasil yang dipelajari dari dan di luar kumpulan data pelatihan. Contohnya saja dalam sistem deteksi spam yang menyertakan fitur yang mencari kata-kata tertentu dari baris subjek. Kemudian, pembelajaran tanpa pengawasan dapat digambarkan sebagai algoritma pembelajaran representasional yang mengambil dataset berisi fitur tanpa memerlukan label beranotasi manusia. Algoritma mampu mempelajari properti dari dataset yang kemudian digunakan untuk membuat model dinamis dan menghasilkan hasil. Contohnya dalam sistem deteksi spam berbasis AI, pesan dengan baris subjek pesan baru dari jaring sosial diterima dari alamat email Y mungkin juga memiliki konten yang sama. Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir, sistem AI berbasis deep learning marak digunakan. Misalnya untuk analisis berbasis computer vision seperti pengenalan wajah, pengenalan karakter, optik, atau OCR untuk memproseskan dokumen, dan bahkan perbankan untuk penyelesaian cek seluler, mobil otonom, senjata cerdas, perkiraan cuaca, keamanan siber, dan analisis penipuan kartu kredit. Beberapa pekerja terampil yang diperlukan untuk merancang, menerapkan, dan juga memelihara sistem AI diantaranya adalah yang pertama, pakar domain. Seperti contoh adalah pekerja yang ahli di bidang aerospace, yang mengetahui bagaimana pesawat itu bekerja, termasuk avionik, sistem kontrol, dan juga sistem perangkat keras lainnya. Lalu, yang kedua adalah data scientist. Data scientist memiliki tugas untuk melakukan proses analisa data melalui berbagai cara dan algoritma untuk memecahkan suatu permasalahan yang rumit. Lalu yang ketiga adalah data analis. Berbeda dengan data scientist, data analis melakukan analisa dari data yang besar untuk mengetahui suatu tren dan juga mengubahnya menjadi grafik untuk nanti dipresentasikan. Lalu yang keempat adalah ilmuwan artificial intelligence, yaitu pekerja yang berfokus pada algoritma AI dan juga desain kompleks pada bidang sistem perangkat lunak dan sistem perangkat keras. Pekerja yang terampil, peran pemeliharaan kualitas data. Setelah sistem AI yang dikerahkan dilatih tentang dataset, pekerja terampil diperlukan untuk menjaga kualitas set data tersebut secara berkelanjutan. Ketika data tambahan yang tersedia atau sistem AI tidak berperilaku seperti yang diharapkan. Hukum Imigrasi Amerika Serikat dan penerimaan pekerja terampil. Undang-undang imigrasi saat ini berakar pada sistem yang telah berkembang menjadi sistem yang sangat bergantung pada kemampuan migran untuk menetapkan bahwa keterampilan mereka dibutuhkan oleh majikan tertentu dan kemudian mengikat status mereka ke majikan yang sama. Perlu ditelusuri latar belakang sistem keimigrasian saat ini berkaitan dengan penerimaan para pekerja terampil. Setidaknya, sejak pertengahan tahun 1800-an, migrasi ke Amerika Serikat menjadi semakin ketat. Undang-undang imigrasi telah lama mencerminkan kekhawatiran tentang pembatasan migrasi orang asing yang dianggap bersaing dengan pekerja rumah tangga. Undang-undang kuota ini nantinya akan memberikan kerangka kerja bagi rezim kuota yang berlanjut hingga hari ini, meskipun dengan batas numerik yang lebih tinggi dari ketika awal diberlakukan. Kodifikasi ulang yang komprehensif dari undang-undang imigrasi menjadi satu set undang-undang yang kohesif. Undang-Undang tahun 1952 tetap menjadi inti dari Undang-Undang Imigrasi Amerika Serikat, dan seperti undang-undang pendahulunya yang mengatur terkait penerimaan berdasarkan ikatan keluarga atau keterampilan kerja, undang-undang tersebut memasukkan pembatasan sebelumnya pada imigran yang kurang terampil dengan lebih sedikit pada mereka yang berpendidikan yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, undang-undang pada umumnya lebih mengutamakan persatuan keluarga daripada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja asing, tidak sepenuhnya mengabaikan kebutuhan asing akan pekerja. Undang-Undang tahun 1965
menciptakan tekanan tambahan bagi mereka yang ingin bermigrasi dengan memperketat sistem kuota yang sudah membatasinya. Undang-undang tersebut menetapkan batas migrasi belahan bumi bagian timur dan melarang masuknya lebih dari 20.000 orang dari suatu negara pada tahun tertentu. Amandemen selanjutnya pada tahun 1970 menghapus persyaratan bahwa seorang pekerja asing dengan prestasi dan kemampuan yang luar biasa datang untuk mengisi pekerjaan yang bersifat sementara. Hanya non-warga negara akan datang sementara untuk melakukan pekerjaan yang bersifat luar biasa. Yang kemudian, amandemen yang berlaku tahun 1976 mengekang jumlah imigran secara keseluruhan dengan mengadopsi sistem kuota global, yaitu dengan jumlah 250.000 dan memasukkan ketentuan lain yang memberikan persyaratan sponsor pada mereka yang bermigrasi sebagai anggota dari orang atau orang-orang dengan kemampuan luar biasa. Kemudian yang ketiga, dengan meningkatnya minat pada imigrasi, Kongres membentuk komisi pilihan untuk kebijakan imigrasi, dan pengungsi komisi ditugaskan untuk mempelajari dan membuat rekomendasi dengan tujuan untuk mereformasi sistem imigrasi atas kekhawatiran yang berkembang tentang jumlah imigran yang datang ke Amerika Serikat dan untuk menyeimbangkan dengan kepentingan nasional negara itu sendiri. Baru pada akhir tahun 1990-an, Kongres akan memberlakukan bagian kedua dari rekomendasi komisi yang merupakan revisi dari cara Amerika Serikat memenuhi kebutuhannya akan pekerja asing. Amandemen pada tahun 1990 tersebut merupakan perubahan besar yang pertama ke skema migrasi legal sejak Undang-Undang McCarran-Walker tahun 1952 dengan tetap mempertahankan arsitektur dasar Undang-Undang 1952. Ketentuannya relevan dengan para pekerja asing, termasuk dengan peningkatan jumlah pemberian visa kepada para profesional dengan orang berketerampilan lebih tinggi dengan peningkatan jumlah dari 54.000 menjadi 120.000. Namun, perlu dicatat, Undang-Undang tahun 1990 masih belum secara signifikan mengubah sistem kuota imigrasi, yang mana visa masih terus dialokasikan berdasarkan penyatuan keluarga dan sponsor oleh majikan Amerika Serikat dalam mencari orang asing dengan keterampilan tertentu. Undang-Undang tahun 1990 memberikan peningkatan yang memfasilitasi para pekerja non-migran yang berketerampilan tinggi untuk waktu yang lama namun bersifat sementara, yang mana hal ini cukup cerdik dengan memperluas definisi apa yang akan diperlakukan sementara dan mengizinkan pemegang visa ini tetap mempertahankan status non-imigrannya sambil secara bersamaan siap sedia dalam mengejar visa permanen. Banyak perubahan hukum terkait perekrutan tenaga kerja asing sejak berlakunya Undang-Undang 1990 dan amandemen teknis selanjutnya. Perubahan regulasi ini kemudian banyak terjadi selama era pemerintahan Obama dan Trump pada periode 2009 sampai 2020. Pada era Obama terkenal dengan inisiatif interpretatif kebijakannya yang mana melibatkan mereka yang dirancang untuk memberikan bantuan sementara untuk anak-anak imigran tidak berdokumen. Yang lainnya berfokus pada tantangan perekrutan pekerja terampil, yang salah satunya melibatkan pemberian izin kerja bagi pasangan tertentu dari pekerja H-1B. Pada era Obama juga dikeluarkan sebuah laporan pada tahun 2015 yang berisi rekomendasi perubahan peraturan menyeluruh. Rekomendasi tersebut mencakup antara lain: 1. Perluasan penggunaan visa transfer intra perusahaan untuk mentransfer pekerja berketerampilan lebih tinggi ke Amerika Serikat. 2. Memperpanjang izin kerja pasca sarjana untuk siswa tertentu dalam sains dan teknik. 3. Mengizinkan pekerja H-1B untuk pindah posisi. 4. Memberi prinsipal di perusahaan pemula dengan status khusus, sementara mereka menunggu petisi penduduk tetap tersedia. Model yang digunakan, salah satu model yang digunakan adalah seperti panel ahli yang digunakan untuk mengevaluasi kemanjuran obat dan izin yang digunakan oleh Food and Drug Administration, atau panel yang digunakan oleh National Science Foundation dalam membuat penghargaan hibah. Mereka akan diberikan prioritas masuk di luar kota, imigrasi, normal, karena berkepentingan kepada nasional, dan diberikan visa yang dapat diperbaharui setelah jangka waktu tertentu, seperti 3 tahun. Kemudian status mereka disesuaikan dengan status penduduk yang sah dan diperlakukan seperti penduduk tetap. Program ini sama dengan
yang ada di Inggris Raya disebut visa technician yang mengizinkan masuk selama 5 tahun untuk profesional teknologi yang diakui. Alasan diadakannya program hukum imigrasi untuk pekerja terampil. Hukum imigrasi untuk pekerja terampil adalah sebuah jawaban dari keresahan mengenai imigran yang masuk ke Amerika Serikat dan membawa keuntungan terhadap kepentingan nasional sebagai sebuah sistem yang lebih transparan dan tidak terlalu rumit untuk memungkinkan penerimaan para imigran dengan waktu yang cepat dengan tidak mengorbankan keamanan nasional. Sekian pemaparan presentasi kami mengenai pembuatan hukum keimigrasian terhadap kebutuhan membangun kepemimpinan Amerika Serikat dalam kecerdasan buatan. Saya mewakili kelompok 4 mengucapkan terima kasih telah melihat pemaparan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.